Halo penikmat alur film, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Seperti biasa, kali ini Mimin akan mereview film seorang agen NSA yaitu Gibbon yang sedang merekrut pemain bola bernama Neymar untuk program Triple X. Sayangnya, saat sedang berdiskusi, sebuah satelit hancur dan menghantam mereka. Lalu, 4 orang penyusup mencuri kotak Pandora yang dipimpin oleh Siang di kantor CIA. Kotak Pandora adalah alat untuk mengendalikan satelit agar jatuh ke tempat tertentu. Tak lama kemudian, Jen, anggota CIA pun melacak keberadaan Sander Cake untuk membantunya menangkap penyusup tersebut dengan dibantu oleh temannya. Dalam pencarian Siang, ternyata masalah semakin bertambah. Apakah Cake berhasil menemukan Siang dan merebut kotak Pandora tersebut? Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum masuk ke alur filmnya, support Mimin dengan subscribe channel ini supaya berkembang, semangat, serta tidak ketinggalan alur film yang lainnya. Tanpa lama-lama lagi, let's go! Di sebuah gedung perkantoran, seorang penyusup, panggil saja Serena, dan laki-laki sebut saja Samsul, di dalam sedang mengadakan rapat khusus yang dipimpin oleh Jen, membahas tentang sebuah alat yaitu kotak Pandora. Namun di atas gedung seorang laki-laki yang mengawasi mereka tanpa berpikir panjang langsung berlari dan melompat layaknya seorang parkour, mengacaukan tempat itu lalu mengambil kotak Pandora. Orang ini adalah saudara saya yaitu Don Yen alias Siang. Kemudian pergelutan pun terjadi. Orang-orang yang berada di dalam satu persatu dikalahkan olehnya. Setelah berhasil keluar, ada orang yang menghadangnya. Samsul dari dalam lift pun tiba-tiba keluar untuk membantunya dan diberikan pelajaran tentang sejarah buku. Sampai di luar gedung, mereka bertiga dihadang lagi oleh orang yang menggunakan motor. Namun, si Jambul yang terlambat akhirnya mengesetel orang itu dan mengambil motornya. Singkat waktu, tak terima kotak Pandora dicuri, Jen memanggil seseorang yang mempunyai kemampuan yang sama seperti orang-orang yang tadi. Siapakah gerangan yang dimaksud? Skin ke tempat pegunungan, berbadan kekar, bertato, dan botak yang sedang menaiki tower untuk mengambil sesuatu yaitu bernama Thunder Cake. Ini adalah orang yang dimaksud Jen tadi. Karena Cake dulunya juga mata-mata dari anggota CIA. Cake yang berada di atas setelah mengambil benda itu langsung terjun bebas ke bawah dan kabur. Inilah cuplikan di perjalanannya dia melarikan diri. Akhirnya dia tiba di suatu penduduk dan segera berlari ke sebuah rumah lalu dengan benda yang dicuri tadi dan ketika dicolokkan. Betapa gembiranya mereka semua yang ada di sana. Ternyata alat itu adalah alat untuk mencari sinyal supaya orang yang ada di sana bisa menonton bola dengan gembira. Tak lama kemudian datang gadis, lalu adegan dewasa pun terjadi. Singkat cerita, di taman Cake yang sedang duduk membaca peta didatangi oleh seorang kakek yang membawa sebuah tas besar. Mengobrol sebentar, bla 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 bla, lalu pergi begitu saja. Cake merasa bingung melihat ke sana ke sini dan anehnya lagi, kenapa tas tadi malah ditinggalkan begitu saja. Penasaran isinya apa dan saat dibuka, ternyata dalam tas tersebut ada beberapa bom yang sudah aktif. Para petugas pun datang dan menyuruh Cake supaya jangan bergerak. Lalu I really want to comply, but you're confusing me. Come on out, Frankenstein! ternyata semua kejadian itu hanyalah suruhan seseorang yang tak lain adalah Jen yang sudah menemukan posisi tempat tinggal Cake. Mau gimana juga karena dia mantan CIA, kejadian aneh itu sudah terbiasa olehnya dan bisa ditebak. Singkat waktu, Jen dan Cake pun diajak ke sebuah gereja menceritakan tentang penyerangan beberapa orang yang mencuri kotak Pandoranya. Cake pun menyetujui untuk mencari orang-orang tersebut. Tak butuh waktu lama, di tempat yang banyak perempuan, Cake bersenang-senang sambil mencari informasi. Ingat, dan janganlah kamu dekati Gina, karena sesungguhnya Gina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa mereka sudah disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai. Informasi pun sudah didapatkan, yang kemudian diberikan kepada Jen untuk segera ditinjak lanjut. You do with Pandora's box.
is innocent. Get what we want. Di dalam pesawat yang canggih peralatannya, mereka berdua segera melacak keberadaan Xiang dan ada seorang perempuan, sebut saja Sarah, yang mirip dengan ini. Heh. You are Xander Cage. Jen lalu mengajak Cake untuk bertemu dengan temannya yang akan membantunya dalam misi tersebut. Cake merasa tidak cocok dengan kecebong-kecebong itu. Lalu kemudian namun Cake sudah punya teman yang dipercayainya. Inilah beberapa orang teman kepercayaannya. Perempuan penembak yang jitu, yaitu Adele. Sopir ugal-ugalan seperti Player Johnson di Epic, Tennyson. Dan pembuat keributan yaitu Nix. Semua orang tadi lalu dikumpulkan menjadi satu. Di tempat Jen dijelaskan visi dan misi yang akan dilaksanakannya dengan dibekali beberapa senjata khusus untuk mereka, dipandu oleh Sarah. Di malam hari, kru Cake sudah tiba di suatu pulau, namun tidak diizinkan masuk oleh penjaga yang ada di sana. Tapi Cake menyogok penjaga itu sehingga membuatnya berhasil masuk. Next, you're gonna show them how we do. Cake kemudian melihat ke atas dan set, itulah orang yang akan kita tangkap. Xiang di sana juga ditemani oleh kawannya untuk berjaga-jaga. Berkat pembuat onar, Nix berhasil membuat anak dugem itu berjoget sehingga Cake leluasa memeriksa tempat itu. Baru juga tadi si botak ini malah dapat yang beginian lagi. Tapi ini berbeda. Serena diam-diam mengarahkan senjata kepadanya sampai ketahuan oleh Xiang. Mereka bertiga pun lalu duduk dan mengobrol di sana. Xiang lalu menunjukkan kotak Pandoranya kepada Cake. Permainan pun dimulai dengan satu buah granat dengan dilempar satu sama lain. 2 grenades. 3. Obrolan yang sangat mengkagetkan. Ternyata Xiang dan Serena adalah kelompok dari Triple X, namun mempunyai agenda yang berbeda. Tak lama kemudian datang beberapa helikopter ke pulau tersebut untuk menggerebek pesta yang dilakukan. Salah satu pasukan helikopter itu menyuruh semua untuk diam dan jangan bergerak. Tapi I just moved again. Cake dengan bercandanya tidak mati karena mereka adalah suruhan dari Jen. Cake menjelaskan kalau benda yang dia cari ada padanya. Tapi kalau ada yang mengambil duluan, dia yang akan meninggoy. Kemudian perang pun dimulai. Adele yang berada di atas pohon menembaki pasukan itu satu persatu. Namun Xiang berhasil kabur dengan menggunakan motor. Tak tinggal diam, Cake pun lalu mengejarnya menggunakan motor juga. Tapi terlebih dahulu menyelamatkan Serena yang sedang dalam bahaya. Kejar-kejaran seperti di film Naruto, yaitu berjalan di atas air pun terjadi. Cake berhasil merebut alat kotak Pandora itu saat mereka berdua terhempas oleh ombak. Serena yang menunggu di daratan tiba-tiba menembak kotak itu. Entah apa yang ada di pikirannya. Us working as a team. Singkat waktu, Cake dan temannya berserta Serena melapor kepada Jen kalau kotak itu sudah hancur dengan direkayasa. Kejadian Xiang di awal tadi diputar kembali. Ternyata ada satu orang yang tidak panik dalam perampokan tadi, dan inilah orangnya. The only one that didn't flinch. Ternyata kotak Pandora telah ditukarkan oleh orang itu dengan yang palsu. Jen kemudian menyuruh mereka untuk menangkap orang itu dengan dibantu Serena yang melacaknya. Of all the places. Berada di daerah Detroit, si bapak ini sudah menyiapkan satelit yang akan dihancurkan dan dijatuhkan ke suatu tempat. Singkat cerita, tim Cake segera mendatangi tempat itu. Namun di jalan, tim Xiang juga tak mau kalah dan harus datang lebih dahulu dari mereka. Tapi sayangnya jalannya pun macet, sehingga mengharuskan Cake untuk berjalan kaki dan menitip pesan ke temannya, kalau kalian dalam bahaya, panggil saja nomor 9. Secara bersamaan, Xiang juga terjebak di sana. Lalu, duel pun terjadi. Diwajibkan bagi kamu untuk berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, yaitu memerangi orang-orang yang tidak taat atas perintahnya. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan ketaatan itu semata-mata hanya untuk Tuhan. Setelah semua yang terjadi di jalan tadi, dan mereka tiba di sebuah gedung bersama Xiang, yang dimana Cake ingin mengambil kotak Pandora, si bapak ini menodong dengan sebuah bedil ke arah Cake.
Adele yang berada di atas gedung tapi berbeda tempat ingin mengkeker si bapak ini untuk dibumbuh. Tapi sayangnya keker bedil milik Adele itu mendeteksi bahwa ada hawa panas yang berada di dalam gedung tempat Xiang dan Kek berada. Sehingga susah untuk membidik orang itu. Tapi dengan kode yang diberikan Kek, akhirnya peluru itu dilesatkan sampai mengenai kepala bapak ini dan meninggoy di tempat. Sesaat setelah berhasil, Jen dan pasukannya tiba dan menangkap Xiang membawa kotak Pandora tersebut menuju ke helikopter miliknya. Kek lalu memberitahu kepada temannya kalau Xiang dibawa oleh Jen ke dalam pesawatnya dan kalau tidak ada kabar darinya jangan lupa untuk telepon nomor 9. Setiba di pesawat, Jen mendapat telepon dari seseorang entah siapa itu bahwa program Triple X telah dibubarkan. Lalu di tempat Serena, tempat mereka telah ditatangi oleh anak buah Jen yang ingin membunuh mereka. Sekarang tim Xiang dan tim Kek pun kemudian bekerja sama. Kembali ke Kek yang sedang diceramahi oleh Jen tentang kotak Pandora. Lalu tiba-tiba Adventure Cage. Be sure and send a post. dianggapnya sudah mati, ternyata dia masih selamat karena pelindung yang ada di dalam tubuhnya. Lalu 2 biji telur pun dipecahkan oleh Xiang plus bogeman mentah dari Kek. Scene ke tempat Serena yang sedang bertempur melawan orang-orang Jolim dengan menggunakan senjata yang mereka miliki. Kek memberitahu Serena kalau Jen akan menjatuhkan satelit tepat di atas mereka. Sarah yang memiliki kemampuan seperti Bjorka tak akan membiarkan itu terjadi. Dia harus mengacak-ngacak sinyal dari satelit tersebut supaya bisa pindah tempat. Akhirnya Kek dan Xiang pun bekerja sama. Pertarungan Kek pun terjadi melawan Joe bersamaan dengan Xiang yang bertarung juga. Dan di sini kita juga diperlihatkan 2 gadis pemberani melakukan sebuah combo menembaki mereka. Sarah yang terdesak akhirnya melakukan gencatan senjata untuk menembaki kroco-kroco itu dengan cara Kek akhirnya berhasil mengalahkan Joe dengan melemparkannya keluar. Di tempat Serena tiba-tiba muncul pasukan yang lebih banyak lagi yang membuat mereka terdesak karena kehabisan amunisi dan berpasrah diri kepada Tuhan. Di mana saat mereka mencoba menerobos untuk kabur, tiba-tiba inilah dia salah satu bantuannya. Orang ini adalah kelompok dari program Triple X yang sudah lama nganggur dan kemunculan dia karena ditelepon dengan nomor 9 tadi. Orang ini bernama Darius Stone. Di pesawat yang kehilangan kendali, Kek mencoba untuk mengontrolnya. Tapi naasnya, Xiang di bawah dibedil oleh Jen yang mengenai tubuhnya. Secara bersamaan, Jen meluncurkan satelit ke arah mereka dengan kotak Pandora itu di hadapan Xiang yang terluka. Sarah yang merasa gagal lalu menghubungi Kek kalau satelit itu sudah meluncur dari atas pesawatnya. Kek mempunyai ide untuk menabrakkan pesawat itu ke arah satelit tersebut dengan mengabadikan dengan sebuah kamera. Karena terlalu fokus bermain kotak Pandora, Xiang pun melakukan sesuatu kepada Jen. Saat setelah Jen meninggoy dan kaburnya Xiang dari pesawat itu, Kek membanting setir pesawat dan akan ditabrakkan ke satelit tersebut. Detik-detik mau menabrak ke satelit, Kek berlari menuju keluar dengan cepat. Seketika dilihat oleh temannya yang sedang bergaya bebas. Kek pun meraih kotak besar kemudian menarik parasit dengan cepat. Lalu dengan selamatnya Kek dan pengabadian video oleh Nix, Xiang pun juga memberikan kotak Pandora, namun dihancurkan oleh Kek di hadapan Serena. Lalu Darius juga bertemu dengan Kek dan yang lainnya untuk salam perpisahan dan berterima kasih atas bantuannya tadi. Ending film diakhiri dengan pemakaman Gibbon yang didatangi oleh mereka semua. Namun tiba-tiba Kek yang duduk sendirian didatangi oleh seseorang. Ternyata Gibbon yang terkena ledakan satelit tadi masih hidup, memberikan ceramah lalu pergi dari sana bersama Neymar JR. Apakah Triple X masih berlanjut? Mimin tidak tahu. Kemudian film pun tamat.